Halo teman-teman, selamat bergabung di sesi yang pertama dengan judul Pengenalan Rumus dan Formula Rumus Excel. Mari ikuti, simak, dan juga dipahami setiap materi yang ditampilkan dengan baik dan bijak. Baik teman-teman, bisa diperhatikan berikut adalah tampilan tabel yang berisi sampel daftar rumus dan formula rumus Excel. Setiap rumus memiliki formula yang berbeda-beda dalam menjalankan operasinya. Di kelas ini, teman-teman akan mempelajari 27 rumus Excel, beserta fungsi rumusnya, formula rumusnya, dan bagaimana contoh penggunaannya. Sebelum itu, teman-teman wajib mengetahui apa itu rumus Excel, macam-macam rumus Excel, dan apa itu formula Excel. Dan juga wajib mengetahui tanda atau simbol yang digunakan dalam komposisi formula Excel. Mari kita bahas. Yang pertama, apa itu rumus Excel? Rumus Excel adalah ekspresi matematika atau logika yang digunakan untuk melakukan perhitungan, analis data, dan manipulasi data pada Microsoft Excel. Rumus Excel terbagi menjadi 3, yaitu ada rumus referensi sel, rumus aritmatika, dan rumus fungsi bawaan. Saya akan jelaskan satu persatu dan saya akan tunjukkan bagaimana contoh penggunaannya. Untuk yang pertama, yaitu ada rumus referensi sel, yaitu rumus yang digunakan untuk mengambil data dari sel tertentu, baik secara absolut maupun secara relatif. Seperti yang teman-teman lihat pada contoh berikut, di mana referensi sel absolut adalah referensi yang tidak berubah saat rumus disalin ke sel yang lain. Sedangkan referensi sel relatif adalah referensi yang berubah saat rumus disalin ke sel yang lain. Dan yang kedua, ada rumus aritmatika, yaitu rumus yang digunakan untuk operasi matematika dasar, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Tanda yang digunakan dalam melakukan operasi aritmatika yaitu ada tanda plus untuk operasi penjumlahan, dan ada tanda strip atau min untuk operasi untuk operasi pengurangan. Dan ada tanda bintang untuk operasi perkalian, dan ada tanda garis miring untuk operasi pembagian. Selanjutnya, saya akan mencontohkan bagaimana operasi rumus referensi sel dan juga rumus aritmatika di sini. Saya sudah menyiapkan sebuah data siswa, yaitu yang berisi rekap nilai siswa, terdiri dari kolom nama siswa, nilai 1, kolom nilai 2, dan kolom total nilai. Di bawahnya juga ada tabel di mana di sini akan merekap semua total nilai siswa dari tabel dari kolom yang ini, kolom total nilai di atas. Jadi kita menghitung total di sini dan kita merekap untuk seolah-olah dijadikan sebuah laporan di tabel di bawah ini. Seperti itu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita masuk pada sel total nilai. Yang pertama kita akan mencari total nilai dari si Andi. Langsung saja masukkan rumusnya, yaitu diawali dengan sama dengan. Lalu kita pilih referensi sel, di mana sel yang ingin kita jumlahkan. Oke, di sini ada nilai satunya si Andi, yaitu 78. Kita pilih sel yang berisi nilai Andi, yaitu nilai yang pertama. Lalu
masukkan rumus fungsi aritmatika penjumlahan dengan tanda plus. Oke. Dan kita masukkan lagi referensi sel yang berisi nilai yang kedua yang ingin dijumlahkan. Kita pilih yaitu sel C2. Lalu enter. Maka ditemukan total nilai dari si Andi adalah 167. Bagaimana untuk menghitung total nilai selanjutnya? Sama. Namun dengan cara yang mudah, cukup hanya kita tarik saja seperti yang kursor saya arahkan. Di sini ada di pojok kanan bawah, kita tarik titik ini ke bawah. Sehingga sel di bawahnya akan mengikuti atau meniru. Ya, jadi dia ini bentuknya relatif, jadi tidak dikunci. Maka saat disalin dia meniru rumusnya di atas, namun dia berisi referensi sel di bawahnya, seperti itu. Jadi dia meniru, bukan mengcopy, seperti itu. Namanya referensi sel relatif. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini ada rekapan, yaitu meminta total nilai. Di sini namanya masih berurut sesuai dengan tabel yang di atas, sehingga kita cukup hanya menggunakan rumus referensi sel. Caranya, pilih selnya, masukkan sama dengan untuk mengawali rumus, lalu kita geser ke atas dan pilih sel yang berisi total nilai si Andi, yaitu yang D2, dan enter. Seperti itu saja untuk mengisi rekap nilai yang diminta. Cukup kita drag saja ke bawah dan kita temukan sesuai dengan total nilai masing-masing siswa. Jeffrey 166, Nina 177. Oke. Jadi saat kita tarik ke bawah, maka referensi selnya berubah. Jadi bentuknya dia sifatnya relatif, seperti itu, karena tidak terkunci. Jadi seperti itu bagaimana seperti itu operasi rumus fungsi referensi sel dan juga rumus fungsi aritmatika. Dan yang ketiga ada rumus fungsi bawaan. Excel memiliki banyak fungsi bawaan untuk mempermudah perhitungan. Contohnya adalah 27 rumus yang akan dipelajari pada kelas ini. Bedanya apa dengan rumus aritmatika? Dalam pengelolaan data yang mungkin sangat banyak, rumus fungsi bawaan adalah rumus yang paling dibutuhkan untuk mempermudah dalam melakukan semua operasi seperti merapihkan teks, memanipulasi teks, membuat statistik dasar, melakukan pembulatan, dan melakukan pencarian data. Seperti yang teman-teman pelajari di sesi berikutnya pada kelas ini. Setelah teman-teman mengetahui rumus Excel, selanjutnya ada formula Excel, yaitu ekspresi atau perintah yang digunakan untuk melakukan perhitungan atau operasi di dalam lembar kerja Microsoft Excel. Untuk melakukan operasi formula Excel, teman-teman wajib mengetahui tanda-tanda yang digunakan beserta fungsinya. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama ada tanda sama dengan.
Tanda sama dengan digunakan untuk memulai sebuah rumus di Excel. Setiap rumus dalam Excel harus diawali dengan tanda sama dengan, agar dikenali sebagai perhitungan, bukan hanya teks biasa. Contohnya seperti yang saya highlight pada sampel formula berikut. Berikutnya ada tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengelompokkan operasi perhitungan atau mengelilingi argumen fungsi di dalam Excel. Contohnya seperti yang saya highlight pada sampel formula berikut. Dan selanjutnya ada isi argumen, yaitu nilai atau referensi sel yang digunakan dalam fungsi Excel. Contohnya seperti yang saya highlight pada sampel formula berikut. Di dalam isi argumen ada tanda koma atau tanda titik koma. Tanda ini digunakan untuk memisahkan argumen di dalam fungsi. Bedanya tanda koma dan tanda titik koma adalah tanda koma digunakan dalam Excel yang berbahasa Inggris, sedangkan tanda titik koma digunakan dalam Excel yang berbahasa Indonesia atau regional lainnya. Di sini saya menggunakan Excel dengan bahasa Inggris, sehingga saya menggunakan tanda koma untuk pemisah argumennya. Jadi teman-teman perhatikan bahasa yang digunakan pada Excel yang teman-teman gunakan untuk menyesuaikan dalam melakukan operasi formula Excel. Contohnya seperti yang saya highlight pada sampel formula berikut. Dan yang selanjutnya ada tanda titik 2, yaitu tanda yang digunakan untuk menunjukkan rentang sel atau biasa disebut dengan range, seperti yang saya highlight pada formula berikut. Dan berikutnya ada tanda kutip, yaitu digunakan untuk menandai teks di dalam rumus Excel. Jadi kita bisa memasukkan teks biasa untuk memberi sebuah informasi di dalam rumus Excel. Biasanya ini ditemukan pada rumus-rumus seperti if dan rumus-rumus lainnya. Contohnya seperti yang saya highlight pada sampel berikut, di mana teks biasa ditandai dengan tanda kutip di dalam melakukan operasi formula Excel. Berikutnya ada tanda dolar, yaitu tanda yang digunakan untuk mengunci referensi sel, sehingga ketika rumus disalin ke sel yang lain, referensinya tidak berubah. Contohnya seperti yang saya highlight pada sampel berikut, di mana di sini melakukan operasi perhitungan rumus rank, di mana dia mengunci rentang sel yang jika disalin ke sel yang lainnya, rentang sel yang dikunci tidak akan berubah kecuali yang tidak dikunci. Seperti itu. Kesimpulannya adalah tanda sama dengan untuk memulai rumus, tanda kurung untuk menentukan urutan perhitungan atau argumen fungsi, sedangkan tanda titik koma atau tanda koma untuk memisahkan argumen di dalam fungsi, tanda titik 2 untuk menunjukkan rentang sel, sedangkan tanda kutip untuk menandai teks di dalam rumus, dan tanda dolar untuk mengunci referensi sel secara absolut. Jadi seperti itu fungsi dari simbol atau tanda yang teman-teman wajib ketahui sebelum teman-teman melakukan operasi formula Excel. Sekian pembahasan pengenalan rumus dan formula rumus Excel pada sesi ini.
Sekarang teman-teman bisa melanjutkan pada sesi belajar berikutnya. Semangat belajar untuk teman-teman semua.